Halo sahabat dari Jonathan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai Kementerian Pan-RB harapkan pendaftaran CSN segera dibuka. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB telah menetapkan formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara atau ASN tahun 2024, yaitu sebesar 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan sebagai tahap awal untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta ASN. Saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pendaftaran bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian atau input rincian formasi dari masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah atau Pemda. Kementerian Pan-RB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan kementerian atau lembaga dan juga Pemda. Kemudian Kementerian Pan-RB berharap agar kementerian atau lembaga dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CSN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu oleh publik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CSN di kantor Kementerian Pan-RB. Kemudian Anas juga mengatakan bahwa ada sebagian kementerian atau lembaga dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pan-RB. BKN sudah berkoordinasi dan akan yakin rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CSN dapat segera dimulai. Hal ini disampaikan oleh Menteri Azwar Anas. Formasi CSN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,2 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Kemudian ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan ex-tenaga honorer kategori atau THK2 yang telah masuk basis data atau database BKN. Pemerintah juga menyampaikan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan juga nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, dan perdagangan, dan sebagainya. Jadi seluruh CSN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya, CSN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership. Menteri Anas juga menyebutkan bahwa digital bukan hanya tentang teknologi saja, namun juga berkaitan dengan kepemimpinan digital atau digital leadership. Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan juga sebagai pengelola. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital ini. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture. Lanjutnya dikatakan bahwa talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CSN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu
dengan fleksibilitas, waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agil. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pan-RB. Oke teman-teman semua, sahabat Arjunatan Family, sampai di sini informasi ini. Kita berharap semoga seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 dapat segera dibuka sehingga teman-teman di seluruh tanah air dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024. Oke, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.